Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan beritahu ayah, pintaannya di atas punggung Arta yang menggendongnya keluar dari kediaman Pasha. Please, pintanya lagi dengan suara lemah. Iya, sahut Arta dengan nada masih belum tenang. Tak, ya, makasih, ucap Anya dengan mata terpejam. Namun air matanya mengalir perlahan, makin membuat Arta terharu. Tak, apalagi, dingin. Anya tampak menggigil, membuat Arta semakin panik. Moy, Anya kedinginan, tolong lepas jaket loh. Pinta Arta makin mempercepat langkahnya menuju mobil Jovan yang diparkir di depan pagar. Iya, Amor yang sedari tadi berjalan di sampingnya melepas jaketnya untuk menyelimuti punggung Anya. Di saat-saat begini, Arta dalam hati terus menyumpahi Pasha yang telah membuat Anya menderita lahir batin. Begitu masuk ke dalam mobil, mereka segera melarikan Anya ke rumah sakit. Bahkan Jovan juga sudah berencana akan melaporkan kekerasan yang dialami Anya besok pagi ke kepolisian. Sehingga dalam waktu dekat Jovan optimis Pasha akan segera mendekam di balik jeruji besi. Di dalam kamar inap, dengan sengaja mengabaikan beberapa panggilan telepon dari Gita, Arta terus menggenggam jemari tangan Anya. Sepuasnya menikmati memandang wajah yang kini tertidur dengan tenang itu. Wajah yang masih tampak pucat namun tak kehilangan pesonanya. Wajah perpaduan Aceh, Jawa, Belanda Anya sejak awal memang telah mencuri perhatiannya. Sejak pertemuan mereka pertama kali, si jutek yang selalu mempesona dengan kerlingan bola mata besar coklatnya. Si jutek yang lebih mirip petasan Imlek jika mengomel. Tapi tunggu, hingga si jutek itu tertawa lepas, menyebabkan salah satu senyawa kimia dalam otak Arta yang disebut dopamin akan dilepaskan lalu membanjirinya dengan sensasi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tahap selanjutnya, senyawa otak yang lain bernama endorfin akan membuatnya merasakan kebahagiaan yang berlebihan sekaligus membuatnya ketagihan. Hingga Arta ingin mengawetkan tawa itu lalu menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tawa manis yang kerap membuat jantung Arta jumpalitan. Dan ia selalu menyayangi Anya dari dulu maupun sekarang. Meskipun Anya berkali-kali memberinya penolakan dan memaksanya menyerah. Arta menempelkan ujung hidungnya dan menghirup lagi aroma Anya selama mungkin. Kapan lagi ia bisa melakukannya? Masih menghirup lagi punggung tangan Anya, Arta kembali dikejutkan dengan nada dering ponselnya. Mendengus kesal karena mengira itu panggilan dari Gita lagi. Namun begitu melihat nama kontak sepupunya tertera di layar, Arta terpaksa menjawab dengan nada ketus. Halo? Galak amat lo. Suara Amor menyahut tak kalah ketus. Udah malam ngapain lo telepon? Ganggu aja. Anya udah bangun? Belum. Duh, belum bangun juga, mana gue udah kangen dengar suaranya. Suara Amor terdengar kecewa. Tolong kabari gue ya kalau Anya kenapa-napa. Iya, tenang aja, ada gue. Arta menjawab sambil menguap lebar. Oke, bye tak. Amor menutup teleponnya, membuat suasana kembali tenang seperti sebelumnya. Sebelum memasukkan ponsel ke kantong celananya, Arta membaca beberapa pesan dari Gita. Di mana? Kenapa nggak angkat telepon Gita? Jawab atuh, jangan bikin Gita khawatir. Arta menghela napas panjang. Dia harus jawab apa pada Gita? Kedua jempol tangannya lalu bergerak untuk menjawab pesan dari Gita. Lagi lembur Git. Setelah membalas pesan itu, Arta kembali memandang wajah lelap Anya. Lalu matanya tertuju pada luka di kedua pergelangan tangan Anya. Hatinya ikut terasa perih setiap kali melihatnya. Ingin menyentuh tangannya untuk menguatkan. Namun Arta khawatir sentuhannya justru akan membuatnya merasa kesakitan. Arta putuskan ia akan menjaga Anya seperti ini. Duduk di samping ranjangnya sepanjang malam. Hingga tanpa sadar ia tertidur dengan kepala terkulai di sisi tubuh Anya. Dan terbangun di pukul 3 pagi karena Anya tiba-tiba terbangun dan berteriak.
mengejutkan Arta yang langsung terpaku menatap wajah ketakutan Anya yang balik menatapnya. "Jangan takut, ada gue di sini." Arta menyentuh lengan Anya untuk menenangkannya. Namun Anya tiba-tiba memeluknya dengan tubuh gemetarnya dengan sangat kuat. "Lo udah aman di sini dengan gue, jangan takutnya." Arta menenangkan seraya membalai lembut punggung Anya yang tak kunjung melepaskan pelukannya. "Ayo tidur lagi, lo masih demam, harus banyak istirahat." Arta merebahkan tubuh Anya kembali ke ranjang dan menyelimuti Anya terus menatapnya dengan tatapan ketakutan. Baru kali ini Arta melihat sisi lain Anya yang sebelumnya tidak pernah Arta temui. Pasha, lelaki itu benar-benar mengerikan hingga membuat gadis sekuat Anya menjadi tampak rapuh seperti sekarang ini. "Jangan pergi," pintanya tiba-tiba menarik ujung t-shirt Arta yang hendak beralih sebentar untuk mengambilkan segelas air minum untuknya. "Enggak kok, gue mau ambilin lo minum," jawab Arta sambil tersenyum lebar. "Gue gak lama-lama. Gue gak akan kemana-mana." Mendengar Arta tidak akan meninggalkannya, Arta perlahan-lahan mulai tenang. "Ini, minum dulu." Arta menyodorkan segelas air mineral dan membantuannya meminumnya. "Biar lo lebih tenang." Setelah minum seteguk air, Anya kembali merebahkan tubuhnya, tapi jemari tangannya harus mencengkram ujung t-shirt Arta, seolah-olah benar-benar tak ingin Arta pergi meninggalkannya meski hanya satu hasta sekalipun. Melihat tangan Anya yang terus memegang ujung bajunya dengan erat, Arta tersenyum geli. "Please lepasin Anya," pinta Arta bermaksud bercanda. "Kenapa?" Anya tampak sedih saat bertanya. "Nanti baju gue melar kayak daster," jawab Arta sambil tertawa geli. "Lo pegang tangan gue aja ya, gue ikhlas lahir batin." Arta mengulurkan tangannya untuk Anya. Anya lalu memeluk lengan Arta yang sebenarnya terasa nyeri saat dipeluk dengan erat. Dibanting oleh John laksana adonan martabak, membuat sekujur tubuhnya sakit, pinggang terasa encok dan wajah babak belur. Namun semua rasa sakitnya seolah terobati saat jemari Anya yang satunya lagi meraba lembut wajah babak belur Arta. "Ini sakit?" tanya Anya dengan wajah prihatin. "Udah enggak," jawab Arta menikmati setiap sentuhan jemari tangan Anya. "Maaf ya udah ngerepotin lo," ucap Anya kembali kali ini dengan menyesal. "Udah jangan banyak ngomong, lo tidur lagi ya," kata Arta dengan nada lembut. Tanpa sepatah kata apapun, Anya menurut untuk kembali tidur, membiarkan Arta menautkan jemari tangannya dan membuatnya merasa terlindungi. Anya kembali terhempas ke alam mimpi. Di saat Arta mulai tertidur, ponselnya kembali berdering membuatnya emosi hingga berniat membanting ponselnya. Andai ia tidak ingat kalau ponsel itu tidak berdosa. Arta menatap kesal ponselnya menemukan lagi nama sepupunya di sana. "Ngapain telepon lagi?" semprot Arta dengan kesal. Tapi tanpa melepaskan tautan jemari tangannya di tangan Anya. "Ngerusak malam syahdu gue aja loh." Tapi yang disemprot malah cekikikan geli. "Ngapain aja lo di malam syahdu begini? Nguras empang," timpal Amor. Dengus Arta kesal. Sorry kalau gue ganggu lo lagi. Gue cuma mau kasih tahu, besok pagi-pagi lo pulang aja Ki. Gue udah suruh asisten rumah tangga gue buat gantiin lo jagain Anya. Lo juga harus urus tuh pinggang. Masa ada pria ganteng jalannya kayak emak-emak hamil 9 bulan? Amor tertawa mengejek di akhir kalimatnya. "Rese lo, sakit pinggang gini mah kecil. Gue baik-baik aja. Jangan ngeyel, apa besok gue kirim tukang urut ke rumah lo? Mau yang seksi apa yang kumisan?" Arta garuk-garuk kepala jengkel. Ini sepupu makin malam makin menyebalkan. "Yang seksi aja gimana? Kalau perlu ya nggak pakai BH, puas," balas Arta sewot. Amor tertawa cekikikan menanggapi kata-kata Arta yang terdengar kesal. "Oke, besok pagi gue hubungi Mang Acai buat urut lo," ujarnya di sisa-sisa tawanya. "Kenapa jadinya Mang Acai sih?" Arta protes keras. Bayangannya dipijat wanita seksi pudar dengan segera. "Lo maunya yang nggak pakai BH bukan? Mang Acai lah, seksi pula."
apanya yang seksi? Lubang hidungnya, sahut Amor sambil cekikikan keras. Makin membuat Arta ingin keplak kepalanya. Tapi teringat jasa Jovan suaminya yang telah membantunya menghajar Pasha dengan mudah. Dasar sepupu songong loh. Tapi berfaedah kan? Udah, gue mau lanjut nyelonin si kembar. Bye Om Arta. Amor kehilangan akhirnya menutup teleponnya, membuat Arta lega. Anya kembali melanjutkan tidur indahnya, menyandarkan kepalanya di sisi Anya, menatap lekat-lekat wajah Anya dan menikmati setiap dengkuran halus Anya yang terdengar merdu di telinganya. Bersambung, thank you for watching.